Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilmu Komputer dan Pendidikan. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang pengajuan atau proses pengajuan NUPTK. Nah, untuk pertama kita masuk alamatnya atau ketika di Google dengan keyword Verval NUPTK. Nah, di sini akan muncul, di sini ada dua link. Yang Verval NUPTK bisa juga, atau Verval yang di atas ini Info GTK bisa. Nah, untuk yang di bawah ini Verval, kita pilih yang kedua, itu Verval PTK. Oke, saya pilih. Nah, nanti akan diarahkan untuk login. Nah, login ini yang hanya bisa dilakukan oleh operator sekolah. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengajukan NUPTK bisa menghubungi operator di sekolahnya masing-masing. Nah, namun dengan syarat dan ketentuan. Dan minimal harus sudah 2 tahun di sekolah tersebut. Sesuai dengan persyaratannya. Nah, di sini bisa dilihat atau bisa dilihat di Verval. Di sini ada juga, kita pilih yang atas. Nah, di sini ada mekanisme atau syarat, di sini ada juga. Nah, di sini ada syarat penerbitan. Yang A itu data pemohon adalah data yang sudah ada dalam data pokok pendidikan. Itu artinya data Bapak Ibu sudah ada di data Dapodik. Nah, ini bisa dibaca. Oke. Nah, kita kembali. Nah, silakan login. Nah, di sini menggunakan akun operator sekolah. Nah, setelah masuk ke menu, di sini kita masuk ke menu NUPTK, kemudian status penerima NUPTK atau calon. Nah, untuk yang menerima atau calon itu masuk di menu calon penerima. Nah, di sini ada nanti, jika nama Bapak Ibu ada di sini, berarti Bapak Ibu bisa mengunggah berkas pengajuan NUPTK. Namun harus memenuhi persyaratan. Nah, seperti ini untuk prosesnya, silakan dipilih. Kemudian unggah berkas. Nah, di sini prosesnya. Nah, ini proses unggah berkas. Oke, saya akan jelaskan yang di atas, status penerima. Nah, ini di sini merupakan proses pengajuan NUPTK. Nah, ini ada proses, ada dari ini. Untuk yang pertama ini dokumen ini dari Dapodik, kemudian approve dinas, kemudian LPMP, kemudian di sini ada PDSPK dan di penerbitan NUPTK. Oke, kita masuk ke menu calon penerima. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya ajukan, itu banyak terkendala di SK dan penempatan. Nah, SK dan penempatan seperti yang di sini. Nah, ini di surat tugas. Nah, karena saya menggunakan SK GTY, nah berdasarkan pengalaman saya, di sini telah bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya. Nah, mungkin teman-teman banyak bermasalah yang di SK dan itu kebanyakan ditolak. Nah, belum sampai ke tingkat LPMP atau di dinas sudah ditolak. Nah, untuk teman-teman yang baru, pasti jika teman-teman menggunakan SK GTY atau baru lulus kuliah, itu pastikan TMT-nya sama dengan teman-teman saat lulus kuliah S1. Karena jika tidak sama, itu bisa menjadi alasan dinas untuk menolak proses pengajuan. Nah, itu berdasarkan pengalaman yang saya pernah dapat.
saat di dinas itu data SK kita, SK GTY, itu tidak sesuai dengan atau tidak sinkron dengan saat kita lulus kuliah. Artinya, kita memiliki SK GTY itu setelah lulus kuliah, bukan saat sedang kuliah. Karena jika saat sedang kuliah itu Anda belum S1 dan tidak memenuhi kualifikasi. Nah, itu bisa menjadi hal penolakan. Nah, kemudian untuk SK pengangkatan, jika teman-teman atau Bapak Ibu menggunakan SK GTY, itu hanya satu, maka Bapak Ibu harus memakai surat keterangan dari yayasan yang menerangkan bahwa Bapak Ibu masih mengajar dari kapan sampai kapan. Nah, itu berdasarkan pengalaman yang saya dapat, BDSPK meminta berkas SK seperti itu. Nah, setelah saya ajukan ulang berkas saya, nah itu langsung di-approve. Nah, berdasarkan pengalaman saya seperti itu, mungkin Bapak Ibu ada yang mengajukan itu ditolak, itu biasanya di SK. Pastikan SK-nya sinkron. Nah, jika kemudian untuk upload dokumen, mungkin di sini. Nah, untuk penguploadan berkas, itu pastikan jelas, tidak buram semua berkasnya yang di-scan. Karena berdasarkan pengalaman saya juga, jika berkas tersebut kabur atau tidak dilihat, itu bisa tidak jelas dan susah untuk dilihat. Itu akan bisa menjadi dokumen kita ditolak. Nah, itu biasanya mungkin di SK, itu karena filenya banyak mungkin. Nah, itu pastikan filenya jelas. Kemudian di SK, jika Bapak Ibu ada SK yang kolektif, pastikan namanya diberi warna atau di stabilo. Oke. Nah, mungkin sekian tentang pengalaman saya tentang pengajuan UBTK. Semoga dapat bermanfaat buat Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang sedang mengajukan cepat di-approve dan terbit NPTK-nya. Terima kasih. Salam satu data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.